Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada siang hari ini? Semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan materi kita kali ini. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal transformasi. Tetap kita lanjutkan dari materi sebelumnya, dari bab transformasi. Nah, untuk kali ini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan transformasi geometri? Ya, benar. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu titik awal ke titik akhir. Contoh, kalau saya punya titik X, maka nanti bayangannya akan jadi X aksen. Kalau saya punya titik Y, maka nanti akan menjadi Y aksen. Nah, ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari transformasi? Oh ya, benar. Transformasi jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, ada refleksi, pencerminan, ada rotasi, perputaran, dan dilatasi, penskalaran. Nah, coba kalian lihat gambar-gambar berikut. Perhatikan gambar ya. Untuk gambar pertama ada anak yang bermain seluncuran. Yang kedua ada miniatur dari kereta api. Yang ketiga ada HP. Yang keempat ada mainan roda putar yang ada di pasar malam, dan ada sebuah candi di gambar kelima. Dari gambar di atas, manakah yang menggunakan konsep dari transformasi geometri? Ada yang tahu? Ya, nomor 1 atau gambar yang pertama ya. Nah, di situ anak seluncuran itu termasuk transformasi menggunakan konsep dari translasi, pergeseran dari titik awal di atas sendiri maka akan meluncur ke bawah. Nah, perpindahan posisi itu yang dinamakan translasi. Untuk gambar yang kedua yaitu sebuah transformasi, benar. Nah, konsep dari apa? Konsep dari dilatasi. Yang tadinya kereta api yang sungguhan itu besar sekali, kemudian menjadi diperkecil sebagai miniatur. Untuk yang ketiga yaitu bukan transformasi. Kenapa? Kalau misalkan tadi HP-nya itu ditaruh di depan kaca, maka nanti HP-nya akan menjadi 2 kan. Nah, kalau HP-nya menjadi 2 dan sama persis, itu yang dinamakan refleksi atau pencerminan. Sedangkan yang pada gambar itu tidak, karena HP-nya bolak-balik. Untuk yang keempat yaitu suatu transformasi, benar. Di situ memperoleh konsep apa? Konsep dari rotasi ya, berputar. Dan yang terakhir gambar kelima yakni Candi Prambanan. Candi Prambanan termasuk transformasi di situ? Oh, bukan, benar ya. Kemudian di situ ada pertanyaan. Mana? Sebutkan contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep dari transformasi ya. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ada yang bisa mencontohkan? Ya. Benar sekali. Translasi contohnya apa ya? Ketika kita naik lift ya, menggunakan lift dari lantai 1 ke lantai 2, kemudian lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 1 lagi. Nah, itu menggunakan konsep dari transformasi. Kalau refleksi, nah ketika kita bercermin, ya benar. Kemudian ketika kita lihat mungkin dari danau atau waduk ya, terus kok ada bayangan dari pohon, kok ada 2 ya. Nah, sama persis, itu juga bisa jadi contoh dari refleksi.
Kemudian yang ketiga ada rotasi. Contohnya apa? Contohnya yaitu menggunakan roda sepeda motor. Iya, roda sepeda motor itu berputar. Kemudian dilatasi, miniatur bangunan. Ya, benar. Jadi bangunan yang awalnya itu besar, mungkin Tugu Monas atau yang lainnya, candi Prambanan tadi ya. Nah, tapi di miniatur jadi sebuah benda kecil. Oke, untuk kali ini kalian sudah paham ya terhadap contoh-contohnya. Kita lanjut sekarang, ada pertanyaan seperti ini. Bayangan titik A 2,4 jika ditranslasikan sejauh T transport negatif 1, negatif 2 adalah, nah, bayangannya akan terbentuk apa? Nah, konsep dari translasi itu hanya menjumlahkan. Jika titiknya X, maka nanti tinggal ditambah dengan berapa translasinya, sedangkan Y juga ditambah dengan berapa translasinya ya. Oke. Nah, di situ nanti kalian jawab apa? Tinggal kita jumlah saja. Oh iya, 2 ditambah negatif 1, maka jawabannya adalah 1 ya. Kemudian negatif 4 ditambah dengan negatif 2, maka jawabannya adalah negatif 6. Benar. Kemudian di situ ada bayangan A 1,2 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X adalah, nah, diingat lagi dari konsep dari refleksi atau pencerminan bahwa kalau Y sama dengan X maka tinggal ditukar saja posisinya. Yang tadinya X nya di depan maka akan jadi apa? Di belakang. Berarti di situ A 1,2 maka akan jadi bayangannya 2,1 ya. Kemudian di situ ada bayangan titik B 4,8 didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Nah, konsep dari dilatasi hanya apa? Jika titik pusatnya 0,0 maka mengalihkan dengan faktor skala saja. Berarti 4,8 maka akan jadi apa bayangannya? Maka bayangannya tinggal dikalikan 2 kan? 4 dikali 2 jadi 8, 8 kali 2 maka akan jadi 16. Maka bayangan yang terbentuk adalah 8,16. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah, diketahui ada dua segitiga dengan koordinat kartesius dengan koordinat titiknya sebagai berikut. Kalau segitiga ABC di mana itu A titiknya min 3, min 3, B min 1, min 3, C min 2, min 1, dan segitiga PQR dengan P min 1,2, Q 7, min 2, dan R 7,4. Tentukan bayangan dari titik-titik sudutnya jika didilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor dilatasinya adalah min 2, jadi sama dengan faktor skalanya ya. Kemudian luas dari bayangan segitiga ABC dan PQR. Yang ketiga ada yang C, perbandingan luas dari segitiga ABC dan PQR. Nah, kita jawab sama-sama di situ. Segitiga ABC di situ kan hanya min 3, min 3, maka bayangan yang terbentuknya yakni 6,6. Kenapa kok 6,6? Karena dikalikan negatif 2. Sedangkan B bayangannya adalah 2,6, C-nya 4,2. Sedangkan untuk segitiga PQR, P-nya nanti bayangannya 2,4, Q-nya min 14,4, dan Q-nya R-nya ya negatif 14, min 8. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal digambar saja di koordinat kartesius, nanti akan terbentuk gambarnya. Nah, setelah tahu gambarnya kita nanti tentukan apa? Tentukan alas sama tingginya. Nah, maka terbentuknya nanti segitiga ABC luasnya itu setengah kali alasnya 4 dan tingginya juga 4, maka ketemu 8 satuan.
Sedangkan PQR ketemunya di situ alasnya 12 sedangkan tingginya 16, maka luas bayangannya terbentuk adalah 96 satuan pas. Nah, pertanyaan berikutnya disuruh membandingkan luasnya. Jadi perbandingan dari luas segitiga A, B, C dan PQR yaitu 8/96 atau ketemunya yaitu 1/12. Dari situ ada yang belum paham kira-kira? Tentunya paham deh ya. Kita lanjut lagi soal yang terakhir. Di situ ada persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 karena pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skala 3. Tentukan bayangan akhir dari kurva tersebut. Nah, ini yang harus sangat dicermati oleh anak-anak. Pencerminan pada sumbu X, dimana kalau yang tadinya X, Y akan jadi X, min Y. Nah, dilatasi faktor skala 3, maka di situ faktor skala akan dikalikan di X dan Y nya, maka jadi 3X 3Y. Pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan dilatasi oleh faktor skala 3, maka nanti bayangan yang terbentuk adalah X sama dengan 3X. Kita cari X nya saja, maka akan jadi sepertiga X bayangan. Sedangkan Y bayangan itu sama dengan min 3Y, maka kita bentuk menjadi Y sama dengan min sepertiga Y bayangan. Kita cari X nya saja ya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita substitusikan di kurva yang ditentukan tadi yang diminta. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X plus 2, maka kita substitusikan akan jadi min sepertiga Y bayangan sama dengan sepertiga X bayangan kuadrat dikurangi 3 kali sepertiga X plus 2 akan jadi min sepertiga Y bayangan sama dengan min 1/9 ya, X kuadrat bayangan dikurangi X bayangan plus 2. Semuanya kita kalikan 9 agar menjadi bilangan bulat ya, tanpa ada pecahan. Maka akan jadi min 3Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9X ditambah 18. Nah, kita jadikan satu semuanya, jadi ruas satu aja, maka jadinya 3Y ditambah X kuadrat dikurangi 9X ditambah 18 sama dengan 0, atau sama dengan di sini X kuadrat ditambah 3Y dikurangi 9 tambah 18 sama dengan 0, atau bisa juga hasil akhirnya 3Y tambah X kuadrat dikurangi 9X tambah 18 sama dengan 0. Nah, itu beberapa penjelasan dari contoh-contoh soal yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.